1046 memberinya pelajaran. Nada suara Ricky Mo terdengar sangat tenang, tanpa emosi sedikitpun, namun membuat orang-orang merinding. Begini, Tuan Mo, guru itu gemetar, ia berkata sedikit tidak jelas, Joanna, ada sedikit masalah dengan anak lain. Ricky Mo hanya menatapnya dengan dingin, karena kata-katamu tidak jelas, aku akan meminta putriku yang berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Joanna Mo dan memberi sinyal padanya untuk berbicara. Semua mata tertuju pada Joanna Mo. Meski dilihat begitu banyak orang, Joanna Mo bukanlah seorang anak yang demam panggung. Joanna Mo meletakkan sepasang tangan kecil di belakang punggungnya, wajah kecilnya menatap anak laki-laki kecil yang telah dipukuli olehnya dengan ekspresi serius. Dia mengatakan hal-hal buruk tentang mamaku, aku menyuruhnya diam, tapi dia tidak mendengarkanku. Jadi aku memberinya pelajaran. Memberinya pelajaran. Dari siapa dia belajar kata-kata seperti ini? Ricky Mo menatapnya, dia tidak mengatakan apa-apa di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun Amanda Mu pernah mengatakan bahwa gadis kecil juga ingin dihargai. Belum lagi gadis kecil dewasa sebelum waktunya seperti Joanna Mo. Joanna Mo tidak tahu apa yang dia katakan salah atau tidak, dia membuka sepasang mata besar dan menatap Ricky Mo dengan bingung. Donnie yang berdiri di belakang Ricky Mo, segera mengulurkan tangan dan menyeka keringat di keningnya. Nenek moyang kecil ini benar-benar berani mengatakannya. Ketika orang tua bocah lelaki itu melihat Ricky Mo, seketika tidak berani berbicara. Pada saat ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Joanna Mo, dia menamparkan kepala putranya, cepat minta maaf. Setelah berkata, dia menoleh untuk melihat Ricky Mo, berharap Ricky Mo tidak akan memberi perhitungan dengan seorang anak kecil. Namun, Ricky Mo tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bocah kecil itu melirik Ricky Mo, dengan matanya yang berkaca-kaca, maafkan aku. Ricky Mo meliriknya, apakah aku memintamu untuk meminta maaf kepadaku? Anak laki-laki itu langsung menangis. Orang tua bocah itu mengerti, lalu menarik anak laki-laki itu kepada Joanna Mo dan berkata, minta maaf kepada teman sekelasmu. Maafkan aku tidak akan mengatakannya lagi. Anak laki-laki kecil itu menangis seolah tidak bisa bernapas. Meskipun Joanna Mo merasa sedikit jijik karena tangisannya mengeluarkan ingus, dia memutuskan untuk memaafkannya karena permintaan maafnya yang tulus. Joanna Mo memalingkan kepalanya dan berkata, aku sudah memaafkanmu. Setelah berbicara, dia menarik sesuatu dari dalam sakunya, dan akhirnya mengeluarkan sebuah permen lollipop. Dia menyerahkan permen lollipop kepada anak laki-laki itu, aku juga memukulmu, jadi aku memberimu permen. Bocah kecil itu mengulurkan setengah dari tangannya dan kemudian menarik kembali. Dengan air mata di wajahnya, dia dengan waspada melirik Ricky Mo. Paman ini terlalu menakutkan. Ricky Mo memalingkan muka dari kedua anak itu. Anak laki-laki itu kemudian mengambil permen lollipop. Meski Ricky Mo merasa kemampuan penanganan masalah guru itu buruk, masalah itu tetap ditangani hingga selesai. Gadis kecil itu, Joanna Mo, yang menangani masalahnya sendiri, jadi tidak membuat orang repot. Cukup baik. Saat keluar dari taman kanak-kanak, suasana hati Ricky Mo bisa dibilang sangat baik. Dia seketika teringat apa yang Joanna Mo katakan sebelumnya, memberinya pelajaran, lalu menoleh untuk melihat ke arah Joanna Mo, siapa yang mengajarimu kata-kata, memberinya pelajaran. Joanna Mo mengeluarkan, matanya yang besar terlihat sangat polos, tidak ada. Ricky Mo mengangkat alisnya, dan bertanya pada Donnie yang berjalan di sampingnya, apakah kamu mengajaknya menemui James? Tentu, hanya James Gu satu-satunya yang berbicara kata-kata anarkis seperti itu. Ketika Joanna Mo mendengarnya menyebut nama James Gu, dia berjalan patuh sambil menguburkan kepala dengan hati nurani yang bersalah, dan tidak mengatakan apapun. Ricky Mo melihat ini dan ingin mengulurkan tangan menepuk kepalanya, tetapi saat ini ponselnya berdering. Hanya sedikit orang yang bisa langsung menelepon di ponselnya. Ricky Mo sedikit mengernyitkan dahi, setelah mengeluarkan ponselnya dan melihat nama penelepon di atas layar ponsel, wajahnya tiba-tiba menjadi suram. 1047 apa maksudnya hilang? Saat Donnie menyadari bahwa ekspresi Ricky Mo tidak beres, dia pun menarik Joanna Mo.
Joanna Mo memandang Doni memberinya isyarat, diam. Itu adalah panggilan telepon dari Ella Liang. Ricky Mo menjawab telepon tanpa ekspresi di wajahnya. Ella Liang mungkin juga tahu bahwa apa yang dikatakannya selanjutnya akan membuat Ricky Mo marah. Nafasnya berhenti sejenak, lalu berkata, "Nyonya mudah hilang." Ricky Mo belum berbicara, tapi dia mengeluarkan nafas yang sangat dingin. Tapi Joanna Mo yang berjalan di belakangnya, segera mendekat ke Doni. Doni mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala Joanna Mo. Kemudian, Ricky Mo berkata tanpa terburu-buru, ia berkata dengan suara muram, "Apa maksudmu, hilang?" Setelah mendengar kata-kata Ella Liang selanjutnya, tangan Ricky Mo yang memegang ponsel semakin erat, urat biru di punggung tangannya menonjol begitu keras sehingga dia bisa menghancurkan ponselnya di detik berikutnya. Doni tahu betul, kecuali Amanda Mu, hampir tidak ada yang bisa membuat Ricky Mo mengalami perubahan emosi yang besar. Memikairkan kata, "Apa maksudnya hilang?" yang Ricky Mo katakan barusan, Doni samar-samar menduga sesuatu. Amanda Mu hilang. Mengapa orang baik bisa hilang seperti Tiu? Doni sedikit menghela nafas, dan kemudian sebelum dia menemukan Amanda Mu, seluruh kota J berada dalam keadaan gelisah. Ricky Mo pasti akan menjungkir balikkan kota J, demi menemukan Amanda Mu. Tidak masalah jika dapat menemukannya, jika tidak dapat menemukannya maka... Doni mengulurkan tangan dan menekan alisnya, memutuskan untuk tidak memikirkan apa yang akan dilakukan Ricky Mo jika dia tidak dapat menemukan Amanda Mu. Saat ini, Ricky Mo telah menutup telepon. Dia menoleh untuk melihat Doni sudah menunggu untuk mendengar instruksinya, tapi dia hanya berkata, "Antar Joanna pulang." Doni tertegun sejenak dan mengulangi, "Antar Joanna pulang." Ricky Mo menatapnya dengan dingin. Doni tidak lagi berbicara, ia langsung membawa Joanna Mo ke tempat parkir. Joanna Mo tidak tahu bahwa Amanda Mu hilang. Ketika dia naik mobil, dia bertanya pada Doni, "Ada apa lagi dengan Papa?" Lagi, Doni menatap Joanna Mo dengan terkejut. Joanna Mo duduk di kursi anak-anak di barisan belakang dan berkata dengan gaya kuno, "Papa selalu suka marah." Doni tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Dia sebenarnya sedikit terkejut, dia bisa seperti itu pasti karena Amanda Mu yang hilang, tapi kenapa Ricky Mo tidak menyuruhnya untuk mencari seseorang, dan malah menyuruhnya mengantar Joanna Mo pulang. Meskipun Ricky Mo biasanya bersikap baik terhadap Joanna Mo, tapi bisa dibilang tidak terlalu berhati-hati. Terkadang, Doni sedikit curiga apakah Ricky Mo adalah ayah kandung dari Joanna Mo atau bukan. Pemikiran semacam ini tentu saja hanya dipikirkan saja, ia sangat yakin bahwa Joanna Mo adalah putri kandung dari Ricky Mo. Doni mengantar Joanna Mo pulang dan tidak pergi, ia terus menunggu kabar dari Ricky Mo. Tapi dia menunggu dengan gelisah, namun tetap saja tidak mendapatkan panggilan telepon dari Ricky Mo. Dia pun langsung menelepon Ricky Mo, ketika dia akan menutup telepon, Ricky Mo seketika menjawab teleponnya, "Apakah ada sesuatu?" "Doni, tidak ada apa-apa, hanya saja. Jaga Joanna baik-baik." Ricky Mo hanya menjatuhkan kalimat ini dan menutup telepon lagi. Doni menutup telepon dengan ekspresi bingung, dia masih tidak tahu apakah Amanda Mu hilang atau apakah ada sesuatu lain yang terjadi. Ricky Mo di sisi lain menutup telepon dan langsung melempar ponselnya ke samping. Ia terus mengemudi tanpa ekspresi. Dia sebelumnya tidak pernah kecewa terhadap sesuatu yang sudah dipercayanya. Tetapi Charles Mo memberitahunya dengan fakta, dan dia benar-benar kecewa. Ella Liang adalah seorang pelatih seni bela diri, orang biasa tidak bisa dekat sembarangan dengannya. Tetapi Charles Mo ada di sana, yang membuatnya mengendurkan kewaspadaannya. 1048 Jika aku sekarang mengantarmu pulang, apakah dia akan melepaskanku? Amanda Mu bangun dengan perasaan linglung. Ia membuka sedikit kelopak mata, seketika rasa sakit terasa di bagian belakang lehernya. Dia menutup matanya lagi, mengulurkan tangannya dan menggosok lehernya, lalu perlahan membuka matanya lagi. Di matanya ada langit-langit putih. "Bangun!" Suara Charles Mo terdengar dari samping. Amanda Mu mengikuti suara tersebut dan melihat Charles Mo duduk di depan tempat tidur. Charles Mo masih mengenakan pakaian sebelumnya,
dengan sedikit kelelahan di ekspresinya, mungkin ia duduk di samping tempat tidur menunggu Amanda Mu bangun. Amanda Mu melihat sekeliling. Kamar ini sangat asing dan juga sunyi. Dia tidak tahu di mana dia saat ini. Suara Charles Mo terdengar lagi, apakah kamu haus? Amanda Mu tidak menoleh ke belakang, hanya menatap langit-langit, mendesah sambil berkata, Charles, apakah kamu bisa mengantarku pulang? Kakak sepupumu akan gila jika dia tahu bahwa aku hilang. Jika Ella Liang hanya dipukul oleh Charles Mo, saat ini dia pasti sudah bangun, dan Ricky Mo pasti sudah tahu bahwa dia hilang. Dia bisa membayangkan betapa marahnya Ricky Mo ketika tahu dia hilang. Bahkan mungkin saja kehilangan akal sehat. Melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Amanda Mu tidak tahu mengapa Charles Mo melakukan hal seperti ini. Meskipun dia telah dibuat pingsan oleh Charles Mo, tapi dia tetap tidak ingin menuduh Charles Mo ke arah yang buruk. Dia tidak membicarakan kejadian sebelumnya, hanya meminta Charles Mo untuk mengantarnya pulang. Jika Charles Mo sekarang dapat mengantarnya pulang, dia dapat menganggap bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. Dia menyaksikan Charles Mo tumbuh dewasa, di dalam hatinya, dia masih percaya pada Charles Mo. Charles Mo tidak berbicara, hanya berbalik dan menuangkan segelas air. Kemudian dia berjalan ke tempat tidur dan membantu Amanda Mu untuk memberinya minum. Amanda Mu memalingkan wajah ke samping, aku tidak haus. Meski nada bicaranya masih sama seperti biasanya, namun ada perlawanan dalam ekspresi wajahnya. Charles Mo juga tidak memaksanya. Dia perlahan menyimpan gelas tersebut dan kemudian berkata perlahan, Kak Amanda, menurutmu, jika aku sekarang mengantarmu pulang, apakah dia akan melepaskanku? Charles Mo telah mengikuti Ricky Mo sejak masih kecil. Meski sudah lama berpisah dengan Ricky Mo, dia tahu persis seperti apa Ricky Mo. Ricky Mo telah menjadi orang yang tegas sejak beberapa tahun terakhir. Karena perihal ibunya, sulit baginya untuk mempercayai siapapun lagi. Dia sangat peduli dengan Amanda Mu, dan Charles Mo membawa Amanda Mu pergi. Bisa dibayangkan dia tidak akan pernah percaya pada Charles Mo lagi. Charles Mo juga memahami hal ini di dalam hatinya. Amanda Mu mendengar apa yang dia katakan, seketika tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun temperamen Ricky Mo sulit ditebak, semua orang yang dekat dengannya tahu orang seperti apa dia. Kak Amanda, sejak aku muncul di Villa Pegunungan, semua ini sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah. Charles Mo duduk lagi dan bertanya padanya, apakah kamu lapar? Amanda Mu menoleh ke samping, tidak menatapnya. Kamu tidak bertanya mengapa aku membawamu keluar. Charles Mo bertanya lagi ketika dia melihat situasi ini. Amanda Mu sedikit kecewa dengan Charles Mo. Bukan karena diri sendiri, tapi merasakan kekecewaan yang dirasakan oleh Ricky Mo. Betapa baik Ricky Mo kepada Charles Mo. Apakah seperti itu cara kamu berpikir tentang Ricky? Apa kamu tidak tahu orang seperti apa Ricky itu? Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, apakah kamu tidak bisa berbicara dengannya secara langsung? Amanda Mu tahu bahwa Charles Mo adalah anak yang pengertian. Dia pasti melakukan ini karena sesuatu yang tidak dapat dia pahami hingga tidak dapat diungkapkan. 1049 kamu juga tahu. Mendengar pertanyaan Amanda Mu, ekspresi Charles Mo berangsur-angsur menjadi pucat. Melihatnya seperti ini, Amanda Mu tidak tega untuk menanyainya dengan kejam. Charles Mo perlahan tidak mengeluarkan suara, ia berdiri diam dan tidak bergerak. Melihat ini, Amanda Mu memanggilnya dengan suara pelan, Charles. Charles Mo tiba-tiba mendongak, matanya tampak merah padam. Kak Amanda, menurutmu, aku harus berbicara dengannya secara langsung. Amanda Mu mengira dia telah menemukan jawabannya dan mengangguk, iya. Tanpa diduga, Charles Mo berkata pada kalimat berikutnya, kalau begitu, saat dia membuat ibuku gila, dan saat dia mengirimnya ke rumah sakit jiwa, apakah dia membicarakan hal ini denganku? Saat mengatakan kalimat belakang, suara Charles Mo terdengar agak serak. Mata Amanda Mu membelalak tajam, siapa yang mengatakan ini padamu? Charles Mo menatapnya tanpa berkedip, seolah mengkonfirmasi apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan perlahan bertanya, kamu juga tahu, kan? Amanda Mu benar-benar tahu keseluruhan cerita ini. Saat itu,
Dia merasa tidak akan memberitahu Charles Mo hal-hal kotor dalam keluarga Mo demi kebaikan Charles Mo. Namun saat ini, saat ditanya oleh Charles Mo seperti ini, dia tidak yakin apakah tindakan dia dan Ricky Mo itu benar atau salah. Kamu juga tahu, kali ini, Charles Mo mengatakan sebuah pernyataan. Ekspresinya menjadi sedikit sedih, bercampur dengan kekecewaan. Menghadapi Charles Mo yang seperti ini, Amanda Mu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menyangkalnya. Dia tidak bisa berbohong kepada Charles Mo. Tidak bisa mengatakan bahwa semuanya untuk kebaikannya. Niat awal Ricky Mo memang untuk kebaikan Charles Mo. Tapi melihat Charles Mo di depannya, apakah dia merasa baik? Orang yang paling aku percayai dan kagumi membuat ibu kandungku gila. Ekspresi wajah dan tatapan mata Charles Mo penuh dengan kepedihan. Kalian menyembunyikan semua ini dariku selama bertahun-tahun. Jika aku saat ini tidak mengetahuinya, apakah kalian akan menyembunyikan semua ini dariku selamanya? Amanda Mu menggerakkan bibirnya, tetapi tidak bisa berbicara. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan saat ini, Charles Mo jelas sama sekali tidak tenang. Jika dia membela Ricky Mo, itu hanya akan membuat Charles Mo semakin marah. Mendengar nada bicara Charles Mo, dia juga bahkan menyalahkan Amanda Mu. Amanda Mu menghela nafas pelan. Masalahnya sudah sampai di sini, dia tidak tahu harus berkata apa. Terlihat bahwa Charles Mo tidak ingin menyakitinya, dia hanya ingin memaksa Ricky Mo untuk menjelaskan perihal masalah ibunya, Gracia Mo. Charles Mo tidak berencana untuk mendengar apapun dari Amanda Mu. Melihat Amanda Mu tidak berbicara, Charles Mo pun berkata demi kepentingan masing-masing, Kak Amanda, aku dari dulu sangat menyukaimu, terlepas bagaimana hubungan antara aku dan kakak sepupu, di hatiku, kamu adalah kakakku, aku tidak akan menyulitkanmu, kamu tetap tenang dulu di sini untuk sementara waktu. Charles Mo pergi setelah berbicara. Tetap tenang. Amanda Mu tidak bisa menahan nafas lagi. Ricky Mo saat ini mungkin akan menjadi gila, bagaimana dia bisa tetap tenang. Setelah mendengar suara pintu tertutup saat Charles Mo keluar, Amanda Mu mencoba bergerak. Dia telah meminum obat Kenzo Li selama beberapa waktu ini, semangat Amanda Mu telah meningkat pesat, dan dia merasa kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Di tempat tidur, dia terus bergerak, dan secara tidak sengaja jatuh ke lantai dengan suara boom. Suara gerakannya agak keras, hingga membuat Amanda Mu melirik ke pintu dengan cemas. Tak lama kemudian, pintu dibuka lagi dari luar. Charles Mo masuk dengan membawa makanan yang dipesan dari luar. Dia melirik Amanda Mu yang jatuh tanpa reaksi apapun, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia menaruh makanan tersebut di meja, lalu membuka kemasannya, sambil berkata kepada Amanda Mu, aku membeli makanan yang kamu suka. 1050 apakah kamu tidak takut aku akan menambahkan obat ke dalam makanan? Charles Mo perlahan membuka semua makanan dan meletakkannya di atas meja, sebelum akhirnya berbalik untuk membantu Amanda Mu bangkit. Ketika Amanda Mu diangkat olehnya, dia hampir harus mengandalkan kekuatannya untuk berdiri. Ketika dia memanfaatkan kekuatannya untuk bangun, dia tanpa sadar memaksa kekuatan kakinya. Meskipun dia tidak merasakan sensasi di setengah bagian bawah tubuhnya, tapi naluri tubuh yang menggunakan kekuatan saat dia bangkit. Dia menunduk dan didukung oleh Charles Mo ke meja makan, sehingga dia bisa melihat dengan jelas kakinya bergerak. Mata Amanda Mu langsung melebar, bahkan ragu bahwa dia salah lihat, diam-diam dia menggerakkan kakinya dan menemukan ada sedikit gerakan. Sudah sekian lama, sebagian besar tubuh Amanda Mu mati rasa, gemetar pelan yang dirasakannya saat ini, ia merasa bahwa dirinya salah lihat. Dia mencoba lagi. Kali ini, dia membuka matanya lebar-lebar, menatap kakinya sendiri dengan lekat, dan akhirnya memastikan bahwa kakinya benar-benar gemetar. Sesaat, ada semburan kebahagiaan di hati Amanda Mu. Apakah obat Kenzo Li berhasil? Jadi kakinya sudah mulai timbul rasa. Meski kecil, namun cukup membuat Amanda Mu bahagia. Jika Ricky Mo tahu bahwa kakinya sedikit terasa, dia pasti akan lebih bahagia darinya. Saat ini, Amanda Mu didukung oleh Charles Mo dan duduk di kursi. Amanda Mu menatap Charles Mo, senyum di wajahnya memudar lagi. Tapi Ricky Mo saat ini seharusnya sedang mencarinya ke semua tempat.
Charles Mo mendorong makanan di depannya dan berkata, makanlah. Amanda Mu merasa kakinya sedikit terasa, suasana hatinya sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Jika Ricky Mo telah menemukannya, pasti akan terjadi pertengkaran besar di antara keduanya. Dan dia sekarang harus makan dengan lahap. Jika Ricky Mo datang dan melihatnya sehat, dia mungkin tidak akan begitu marah. Memikirkan hal ini, Amanda Mu menunduk dan mulai makan. Melihat Amanda Mu makan dengan tenang, Charles Mo berkata dengan ekspresi yang rumit, Kak Amanda, apakah kamu tidak takut aku akan menambahkan obat ke dalam makanan? Amanda Mu menelan makanan di mulutnya, lalu menatapnya dan berkata, tidak takut. Tatapan matanya sangat tulus dan tidak ada jejak kebohongan. Pada dasarnya di dalam hatinya, dia juga berpikir seperti itu, dia percaya bahwa Charles Mo benar-benar tidak akan menyakitinya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Charles Mo menjadi lebih rumit, dan sedikit penyesalan muncul di ekspresi wajahnya. Hanya saja Amanda Mu menundukkan kepala dan terus makan, ia tidak memperhatikan ekspresi wajah Charles Mo. Charles Mo membeli semua makanan yang disukai Amanda Mu, dan rasanya juga sangat enak. Amanda Mu sendiri juga lapar, ia makan begitu banyak. Saat dia sudah kenyang dan siap untuk meletakkan sumpit, dia merasa kepalanya sedikit pusing. Amanda Mu mengulurkan tangannya dan menekan pelipisnya, masih sedikit bingung, kenapa dia mulai merasa pusing. Dia memijit pelipisnya, dan melihat Charles Mo masih duduk tanpa menyentuh makanan di depannya, dia pun menatapnya dengan sedikit bingung. Dia bertanya kepada Charles Mo, mengapa kamu tidak makan? Charles Mo mengerutkan bibir, seolah tidak berani menatap tatapan matanya secara langsung, dan mengucapkan dua kata dengan suara pelan, maafkan aku. Amanda Mu tidak mengerti kenapa Charles Mo tiba-tiba minta maaf. Tapi tak lama kemudian, dia merasa pusingnya terasa semakin jelas. Kamu menaruh. Amanda Mu sangat pusing hingga muncul bayangan di depan matanya. Dia berbaring di atas meja dan berkata setengah kalimat berikutnya, apa di dalam makanan? Kakak sepupu pasti akan segera datang untuk mencarimu, jadi aku hanya bisa menganiayamu dulu. Selanjutnya bab 1051 hati nurani yang bersalah.